Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Sonia dengan NPM 2106. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan minyak bumi dalam mata kuliah Teknologi Minyak Bumi dan juga Gas. Next. Selanjutnya, ada anggota kelompok 2. Yang pertama ada Cindy Salsabila dengan NPM akhir 2104, Gita Sonia dengan NPM 2106, Tasya Nursakila dengan NPM 2139, dan Syahwa Ajahra dengan NPM 2366. Next. Yang pertama itu adalah latar belakangnya, di mana minyak bumi itu merupakan suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Nah, paling banyak yaitu senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Selanjutnya di sini ada komposisi minyak buminya. Minyak bumi itu merupakan campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90 atau hingga bahkan 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon yang tergantung dalam minyak bumi terutamanya itu adalah alkana. Sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Selanjutnya, gas alam sebagian besar terdiri dari alkana, suhu rendah, dari C1 sampai C4, dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dan dalam jumlah yang sangat sedikit. Selanjutnya di sini ada 4 tahap proses eksplorasi dalam minyak bumi. Yang pertama itu sesuai dengan studi geologinya, yang kedua ada studi geofisika, yang ketiga ada studi seismik, dan yang keempat ada pengobaran eksplorasi. Baik, selanjutnya di sini ada spesifikasi bahan bakar bensin di Indonesia. Jadi, bensin atau petroleum adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan dalam mesin pembakaran sebagian bahan bakar. Umumnya, kendaraan di Indonesia saat ini menggunakan beberapa jenis bahan bakar dari petroleum. Nah, ini ada jenis-jenis bensin di Indonesia. Ada jenis yang pertama ada jenis premium 88 dengan ciri angka oktannya itu minimum 88 berwarna kuning menggunakan pengangkat oktan TL maksimal 1,5 ml per galon. Lalu selanjutnya ada bensin premix 94 atau palit itu dengan ciri angka oktan reset minimum 94 warnanya orange menggunakan pengangkat oktan PEL dengan kandungan maksimum 0,45 gram per liter. Selanjutnya ada bensin sub 95 atau Pertamax dengan ciri angka oktan reset minimum 95 tidak berwarna, tidak mengandung TEL dan dapat ditambahkan MTBE maksimum 10%. Lalu ada bensin 598 atau Pertamax Plus dengan ciri angka oktannya 98 tidak berwarna, tidak mengandung TEL, dan dapat ditambahkan MTBE maksimum 15%. Yang terakhir ada bensin Petro 2T, itu angka dengan ciri angka oktan reset minimum 72, berwarna hijau, kandungan timbal atau PB-nya maksimum 0,1 gram per liter, dan dapat ditambahkan MTBE maksimum 15%. Dan di sini ada beberapa karakteristik bensin. Yang pertama kecepatan penguapannya, yang diartikan sebagai bensin itu mudah atau tidaknya bensin tersebut mengalami penguapan. Lalu kecenderungan berdetonisasi, yaitu untuk berdetonasi dinyatakan dalam bilangan oktannya. Lalu kadar belerang atau sulfur, kadar belerang yang tinggi dapat mengganggu proses pembakaran pada bensin. Lalu yang keempat ada kadar damar, pada bensin dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada titik beku, yaitu untuk daerah yang memiliki cuaca yang dingin, maka bensin harus memiliki titik beku yang rendah sekitar
minus 50 derajat Celcius. Terus ada titik embun, di mana pada kendaraan itu dibatasi dengan 140 derajat Celcius. Terus ada titik nyala bensin ini berkisar antara minus 15 derajat Celcius sampai minus 43 derajat Celcius. Terus ada berat jenis yang sering dinyatakan dalam skala standar API, yaitu dengan standar 67,8 API atau 0,71 sampai 0,77 gram per cm kubik. Selanjutnya ada data fisik dan kimia pertalite, yaitu bahan untuk membuat pertalite adalah nafta yang memiliki RON 65 sampai 70 ditambah HOMC, yaitu High Octane Mogas Komponen, dan zat aditif EcoSafe. Terus selanjutnya ada data fisik kimia Pertamax, yaitu Pertamax dari hasil olahan minyak bumi yang diproduksi oleh Pertamina. Dan Pertamax ini terbuat dari HOMC, RCC, gasolin, dan poligasolin. Selanjutnya, kesimpulannya adalah bensin merupakan campuran dari minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar mesin pembakaran. Di Indonesia terdapat 3 jenis bensin, yaitu dengan angka oktan minimum 88, ada premium, pertalite, dan pertamax. Sifat penyalaan bensin dipengaruhi oleh angka oktan. Semakin tinggi angka oktan, semakin tahan bensin terhadap tekanan dan panas. Bensin dengan RON rendah dapat menyebabkan ketukan pada mesin. Sekian presentasi dari kelompok 2. Oke, selanjutnya ada poster pada proses eksplorasi, eksploitasi, dan transportasi minyak bumi. Yang pertama di sini ada minyak bumi. Minyak bumi itu terdiri dari hidrokarbon, yaitu hidrogen dan karbon, dari senyawa hidrokarbon parafin, senyawa hidrokarbon naften, senyawa hidrokarbon aromat, senyawa hidrokarbon monolefin, senyawa hidrokarbon diofelin. Lalu terbuat dari vanadium, belerang, tembaga, nikel, dan besi. Pada proses eksploitasinya, itu yang pertama ada pengeboran dan pemompaan minyak. Nah, proses ini tuh cukup kompleks yang bertujuan untuk mencapai reservoir minyak bumi di bawah tanah dan mengekstraksi minyak mentah. Lalu ada minyak mentah hasil pengeboran. Minyak mentah hasil pengeboran adalah cairan kental berwarna coklat kehitaman, terdiri dari campuran hidrokarbon, sulfur, nitrogen, dan oksigen. Lalu kita selanjutnya setelah dihasilkan minyak mentah, lalu kita ke oil refinery atau ke kilang minyak, yaitu via fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi berbagai produk petroleum seperti bensin, solar, aftur, LPG, pelumas, plastik, dan bahan kimia. Nah, untuk proses eksplorasinya itu, yang pertama, para ahli geologi dan geofisika mencari cadangan deposit minyak bumi pada suatu daerah. Di sini kita bisa melihat struktur tanahnya. Di sini ada struktur tanah shale, lalu di sini ada beberapa titik pengeboran A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu yang kedua, kita harus memastikan cadangan minyak dan mulai menghitung kadar atau volume yang dikandung oleh cadangan deposit tersebut. Fungsinya yaitu untuk menghitung biaya operasional pengambilan cadangan, apakah cadangan tersebut layak untuk dieksplorasi. Jadi kalau misalkan minyak yang ada di suatu daerah itu cukup menguntungkan, maka dia bisa kita lanjut untuk proses eksploitasi selanjutnya. Lalu kita pelajari juga mengenai pelajari mengenai lapisan tanah untuk menentukan di mana letak benda keras atau baturan keras agar pipa bor tidak menabrak batuan tersebut. Karena kalau misalkan ada pipa bor yang menabrak batuan tersebut akan menambah biaya operasional. Lalu hasil produknya itu ada beberapa macam. Dari minyak mentah itu kalau sesuai dari titik didihnya dari 20 derajat Celcius menghasilkan LPG, 30 sampai 85 derajat Celcius menghasilkan bensin, 85 sampai 175 derajat Celcius naftan, lalu di suhu semakin tinggi aftur, solar, bahan bakar kapal, dan aspal. Nah, untuk proses
pengolahan minyak bumi yang pertama itu ada proses destilasi. Nah, proses destilasi ini tuh proses yang berdasarkan dari tingkat derajat Celciusnya. Jadi kalau misalkan yang paling rendah 40 derajat Celcius itu menghasilkan gas karbon rantai 1 sampai karbon rantai 4, lalu di 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius itu menghasilkan gasolin atau bensin, di 70 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius menghasilkan nafta, 160 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius menghasilkan kerosin atau minyak tanah, lalu selanjutnya sampai 370 derajat Celcius itu menghasilkan residu. Lalu yang kedua, proses cracking. Proses cracking ini tuh tergantung dari raw material awalnya. Jadi kalau misalkan produknya itu LPG, maka raw material awalnya LPG. Kalau misalkan produknya gasolin, maka raw material itu nafta. Nah, kalau untuk proses reforming ini dia itu proses yang menggunakan beberapa alat kimia. Lalu ada proses alkilasi dan polimerisasi. Nah, di sini itu kalau alkilasi dan polimerisasi itu dia sama seperti proses di pabrik pada umumnya. Pertama kita melakukan pengboran dulu lalu kita masukkan ke oil refinery, lalu ke petrochemical, lalu menghasilkan beberapa produk. Nah, untuk yang treating ini proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui eliminasi bahan-bahan pengotor yang terikut dalam proses pengolahan atau yang berasal dari bahan baku minyak mentah. Lalu yang terakhir itu ada proses blending, yaitu tahapan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk melalui penambahan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi. Bahan-bahan aditif yang digunakan tersebut salah satunya adalah tetraethyl atau TEL. Nah, untuk transportasi minyak bumi yang pertama itu kita menggunakan pipa yang biasanya ada di bawah tanah dan di atas tanah, lalu ada kapal tanker dan truk tangki. Nah, di sini ada spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin 95 yang tadi udah dijelaskan di PPT. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.